gini ya, sambil juga dengerin dulu kita. Melviana bisa share seputar topik yang akan kita bahas di sore hari ini. Kita juga mau say hi buat teman-teman yang sudah bergabung di sini. Ada berbagai perempuan ya, yang dengan berbagai latar belakang ya. Eureka Women Ladies di sini akan mendengarkan kisah-kisah dari apa yang mau dibicarakan oleh Melviana. Oke, Mel, silakan Mel. Oke, aku mulai share screen ya. Ya. Kayaknya Melviana tambah sibuk nih ya, tambah sibuk ngurusin perempuan-perempuan Indonesia ya kan. Tapi senang kok, senang. Semakin aku sibuk bantuin mereka, itu sebetulnya pembelajaran buat aku juga sih. Itu rumus buat aku juga. Ya, gitu. Jadi kamu udah banyak ini dong ya sekarang, banyak dengar sharing dari perempuan-perempuan Indonesia mengenai kisah rumah tangganya mereka atau hubungannya mereka gitu ya. Iya. Relationship. Sebetulnya sih kasusnya sama aja. Yang bikin beda itu bumbu-bumbunya. Sebetulnya ke situ-situ, kita ke situ-situ juga, cuman bedanya bumbunya, latar belakangnya, caranya gitu aja kok. Oke, jadi kayak itu yang kita pengen tahu ya. Sebenarnya tadi kan merahnya dari Melvi adalah sebenarnya itu mirip-mirip aja sih dengan yang lain kasusnya. Ada benang merahnya gitu ya. Betul. Tapi dari situ kita bisa pelajarin bahwa sebenarnya ini akan mengarah ke sini. Kalau ada case seperti ini akan mengarah ke sini seperti itu ya. Betul. Oke, boleh di-share aja Mel. Oke, thank you. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, ladies, Eureka Women Ladies. Perkenalkan, nama saya Melviana Sihombing. Saya adalah founder dari Bini 2.0 Coaching Program yang sudah pernah ikut webinar dengan saya. Ketemu lagi. Yang belum pernah, salam kenal dari saya Melviana Sihombing. Nah, memang sih sebetulnya oh ya, pertama kali juga aku mau ngucapin Happy Kartini Day. Kiranya kita semua bisa mengempower teman-teman yang lain yang memang membutuhkan informasi atau support dari kita para perempuan. Terus judul sekarang itu belajar dari pelakor. Sebetulnya banyak banget komentar yang datang sama saya, kenapa Melvin kita harus belajar dari pelakor? Lu pikir pelakor itu siapa? Gitu ya kan? Tapi nggak apa-apa. Sensi ya dengar kata itu ya. Sensi banget kayaknya rasanya. Betul. Kita semakin banyak orang berpersepsi, kita semakin tahu melihat view mereka dari mana. Gitu aja. Ketika mereka berpersepsi, itu menentukan view mereka melihat dari mana. Tapi tidak ada yang negatif, kita tetap terima, nggak apa-apa. Semakin mereka penasaran, semakin mereka mau belajar. Gitu aja. If you curious about something, you will learn. Nah, kita belajar nih sama marriage coach kita nih sekarang ya, sama Melviana Sihombing ya. Silakan. Nah, ini kan kita judulnya belajar dari pelakor. Sebetulnya 30 menit itu, aduh kulitnya doang sebetulnya, Kak Marlien, Kak Ibu. Kita sebetulnya akan ada rencana itu membahas 4 jam mengenai perselingkuhan. Diambil dari materinya John Gottman, dia adalah research untuk pernikahan. Dia 30 tahun membahas ini. Berikut dari Alison Armstrong, dari materinya Understanding Woman, Understanding Men. Tapi itu next, nanti kita akan adakan untuk 1 hari mengenai perselingkuhan, tapi sekarang kita bahas kulitnya aja. Nah, banyak orang penasaran kenapa Melvin dibilang judulnya itu belajar dari pelakor. Ada yang nyaut loh nih, ada yang bilang ayo kita bahas 4 jam. Nanti ayo. Betul. Nah, hari ini kita belajar 30 menit, nanti kita bikin edisi 4 jam ya. Kalau teman-teman pada antusias dengan yang hari ini kita pelajarin, baru kemudian nanti kita bikin 4 jam. 4 jamnya, hayu, pokoknya di situ rempong kita semua, pokoknya nggak apa-apa, kita kupas terus. Nah, tadi aku ngobrol sama Bu Mirna. Bu Mirna, kalau ada kata pelakor, aku ingin ciptakan pelakir. Pasti kalian akan ketawa. Pasti Melvin lu ada aja, ada pelakor, ada pelakir gitu kan. Kalau pelakor itu kan, sebetulnya aku juga tidak setuju dengan bahasa pelakor, tapi kata pelakor itu diambil dari sisi seorang istri yang mereka berkata bahwa suami mereka sudah direbut oleh wanita lain. Makanya mereka buat nama pelakor, perebut laki orang. Tapi gimana kalau kita bikin nama baru pelakir? Pertahankan laki sendiri gimana?
untuk menghindari kata pelakor, mungkin kita bisa berkata laki, pertahankan laki sendiri. Gitu kan? Jadi mungkin simpelnya oke, kita belajar dari pelakor dengan tujuan kita bisa mempertahankan laki sendiri. Tapi kalau kita rundown lagi, yang sebetulnya yang mau kita pelajari adalah mengapa kok suami kita lebih nyaman dengan wanita idaman lain? Itu yang menjadi pertanyaan. Kenapa dia nyaman dengan wanita lain? Kenapa dia nggak ngabisin waktu dengan aku lagi? Yang kedua, kita belajar menggali dan menemukan hal kecil yang sudah terkubur atau yang belum selesai. Jadi nggak mungkin tiba-tiba ada rencana untuk selingkuh kalau bukan karena adanya hal kecil, itu nggak diselesaikan dari dulu. Didiemin, terkubur lama, dan itu belum selesai. Makanya dibilang, perselingkuhan bukanlah rencana dalam sekejap. Oke ya, next. Kalau pasti lady semua tahu yang namanya Sam Smith, terus videonya di judul I'm Not the Only One. Kalau aku boleh nanya nih, apa yang kalian pikirkan kalau kalian nonton video itu? Ini kan pasti terkenal banget nih, Sam Smith ya kan? Nyanyi bareng kali ya? Buka konser dong kita. Kalau misalkan aku tanya sama teman-temanku yang lain, kalau misalkan lu nih nonton nih lagunya Sam Smith, I know I'm not the only one. Oh iya Mel, itu tentang perselingkuhan pasti Mel. Terus si ceweknya kurang apa sih, istrinya kurang apa sih, si istrinya tuh kelihatan cantik kok di situ. Tapi kenapa sih kok dia mau selingkuh gitu kan? Itu biasanya kalau aku tanya pasti mereka itu rata-rata jawabannya itu. Terus kamu pasti lagi merujuk sama kisah ini ya, kisah seorang pengacara kondang. Gitu kan ya, mungkin bisa nyampe ke situ karena lagi marak-maraknya sekarang. Lagi marak-maraknya sekarang ya. Terus lalu kalimat apa yang terekam di kepala Anda? Nah, kalau aku nanya ke Kamarlin nih, singkat. Kalau pasti Kamarlin tahu lah lagu ini kan, Sam Smith ini kan. Kata apa yang nempel di kepala Kamarlin? Kalimat apa yang Kak Marlin inget dengan lagu ini? I know I'm not the only one. Ulangin judul itu sih ya. Itu udah ngelekat banget. Iya, ada yang unmute nih, Ajeng Rohmatin, mungkin mau coba jawab. Oh, oke. Boleh. Kak Ajeng, boleh? Ada yang langsung muterin ya? Kayaknya ada yang langsung muterin di background-nya di belakang. Silakan. Mau dijawab dulu apa dilanjut? Dilanjut aja. Silakan. Dilanjut aja ya. Pasti kalimat yang terekam dari lagu ini ketika ada kalimat when you call me baby, I know I'm not the only one. Kalau teman-teman yang udah pernah ikut webinar aku tentang energi feminin dengan Eureka Woman, aku pernah bilang bahwa energi feminin mempunyai kelebihan bahwa kita akan memiliki firasat ketika pasangan kita melakukan sesuatu yang berbeda. Oh ya? Wow. Yeah. Nah, ternyata kan? Ya. Betul. Kita tuh punya sense of. Itu kelebihan kita perempuan. Sense. Betul. Itu kelebihan perempuan. Ketika kita tahu bahwa suami kita selingkuh, kita akan punya firasat yang berbeda. Nah, pakai lagu lagi dong, firasat. Iya. Lagu Marcel keluar dong. Harusnya aku tempel juga di bawah ya kan. Iya. Nah, makanya kenapa aku bilang sebetulnya kalau kita membahas masalah perselingkuhan itu sebetulnya 30 menit itu kurang. Karena apa? Kita harusnya membahas apa itu energi feminin, apa itu energi maskulin. Karena ada efeknya dari situ kenapa suami kita selingkuh. Pasti ada efeknya. Karena itu secara biologisnya laki-laki itu seperti apa, perempuan itu seperti apa. Nah, tetapi sayangnya ketika kita diberikan energi feminin untuk melihat, untuk menggunakan sensitivitas kita bahwa suami kita selingkuh, yang ada kita ngorek di sana. Ngorek suami selingkuh dengan siapa, terus dia gimana aja, terus seperti apa. Tapi kurangnya kita itu tidak pernah sensitif dengan diri kita sendiri. Ada apa dengan saya? Apa kurangnya saya? Apa yang
apa yang terjadi dalam hubungan saya sama suami. Kenapa dia selingkuh? Tetapi kita sibuk, kamu selingkuh, kamu sudah sudah menghancurkan hidup saya, kamu sudah mengkhianati saya. Mereka kurang sense kepada apa yang kurang dari saya. Saya kenapa? Ada apa dengan pernikahan kita? Kenapa? Itu yang sebetulnya harus kita bangun. Oke. Nah, jadi kayak mereflek ke diri dulu ya. Harusnya seperti itu. Nah, diibaratkan butik. Kalau aku tadi bikin judulnya kan belajar dari pelakor ya kan. Contohnya aja misal, aku punya butik, ya kan. Aku bangun butik 12 tahun. Klien-klienku banyak. Tetapi pada satu waktu 1 meter atau katakanlah 5 meter dari samping butikku itu ada butik baru bangun. Harusnya aku bertanya dong, bahkan 80% customer-ku tuh pindah ke butik mereka. Yang katakanlah mereka baru buka seminggu, tapi kenapa kok 80% dari customer-ku kok pindah ke butik mereka? Harusnya kita bertanya dong, apa yang kurang dari kita? Apakah service excellent mereka lebih bagus dari kita? Ya kan? Yang kedua, apakah karena mereka itu menganggap pembeli adalah raja? So, karena mereka menganggap pembeli adalah raja, komunikasi mereka pasti bagus, mereka pasti good listener, mereka pasti punya loyalty, mereka pasti punya good looking. Nah, kenapa aku bilang judulnya belajar dari pelakor? Sebetulnya bukan kita datang sama perempuan itu, sama wanita idaman lain itu, terus kita bilang, aku belajar ya dari kamu. Enggak, gitu. Ini hanya sekedar judul. Tapi dari judul ini maksudnya saya itu, kalau suami kita lebih nyaman sama perempuan itu, apa yang mereka punya saya nggak punya. Apa yang dia punya saya nggak ada. Apa yang ada masalah apa dari kita, ternyata kamu malah jauh lebih nyaman dari dia. Gitu. Kamu tuh lebih banyak menghabiskan waktu sama dia dibandingkan saya. Apakah karena dia itu loyalty sama kamu? Apakah karena dia itu good listener dan mendengarkan semua cerita-cerita kamu? Apakah mereka good looking? Jadi aku mengilustrasikannya seperti itu. Seperti kita bangun bisnis. Tetapi sayangnya, ketika rumah tangga itu diisukan dengan perselingkuhan, rata-rata istri dirasuki dengan masukan-masukan kalau seperti ini. Mungkin teman-teman pernah dengar kayak gini, jangan-jangan dia ada dukunnya, makanya ngedukunin laki lu. Itu banyak banget yang ngomong seperti itu. Jangan-jangan dia ada susuknya. Jangan-jangan ditaruh ke minumannya supaya suami kamu tuh jadi tergila-gila sama dia. Jangan-jangan yang pada akhirnya kita nggak sensitif kepada diri kita sendiri. What's going on with us? What's going on with me? Itu. Dan memang nggak sedikit juga gitu loh. Ketika ada kompetitor bisnis, mungkin sebagian orang juga mikir gini, liatin dulu itu di atas pintu, mungkin ada bawang putih ditaruh di situ biar datang customer ke sana semua gitu kan ya, kita nggak tahu ya kan gitu. Begitu juga jatuhnya malah menyalahkan ini ya. Menyalahkan bawang putih dan teman-temannya. Benar, menyalahkan bawang putih dan bawang merah dan teman-temannya. Karena ketika orang sedang dalam keadaan butuh bantuan, yang ada mereka tidak realistis untuk mencari informasi. Ketika mereka ditawarin, ayolah, itu berarti ada apa-apanya itu. Ada energi dari luar sana, dari atas sana. Ayo kita lawan. Pada akhirnya mereka bukannya belajar, mencari tahu ada apa dengan hubungan mereka, tapi mereka malah menghabiskan waktu dan uang hanya untuk cari cara yang salah. Gitu. Betul banget ya. Itu kayak malah jadi culture-nya kita ya. Betul. Nah, makanya sebetulnya kita harus tahu, ini aku mau kasih 4 step. Sebetulnya sih ada 24 ya kalau kita ngelihat dari John Gottman, tapi ini aku kasih kulitnya. Ini 4 itu yang poin-poinnya yang sering terjadi. 4 opportunities, open and affair. Jadi beberapa kemungkinan terjadi perselingkuhan itu karena seperti ini. Pertama, priority. Ketika suami kita tidak menjadi prioritas lagi, perselingkuhan itu akan terjadi. Atau 80% membuka adanya perselingkuhan. Yang kedua, needs met. Ketika kebutuhan masing-masing tidak terpenuhi, ada kemungkinan terjadi perselingkuhan. Communication. Ketika mereka nggak berkomunikasi, ada apa dengan mereka, 80% terjadi perselingkuhan. Negative comparison, ini yang paling bahaya.
Ketika kita bilang, kalau aku nggak nikah sama kamu kemarin, mungkin hidupku nggak bakalan kayak begini. Kalau aku menikah sama laki-laki yang dijodohkan orang tuaku, mungkin aku hidupku nggak akan begini. Cuma makan ikan asin sama sambal terasi gitu kan. Terus kalau aku tadinya nikah sama paribanku, nggak kayak gini aku, kebaya aja susah belinya gitu. Jadi mengcompare, bandingkan. Betul. Terus tengoklah suaminya si Anu gitu kan. Suaminya si itu tuh bahagia banget. Nggak kayak kamu. Itu yang paling bahaya. Sehingga dari step 1 sama step 4 membuka yang namanya walls and window dari suami ke kita. Suami akan membangun walls sama kita, artinya membatasi diri, tidak mau terbuka, tetapi membuka window untuk perempuan lain. Dia justru jauh lebih terbuka sama perempuan lain dibanding sama kita sendiri. Jadi walls untuk kita, windows untuk perempuan lain. Nah, terus gimana nih Mel? Kira-kira ini sambil ini ya Mel, sambil kalau ada audiens kita yang mau bertanya sekalian, mungkin boleh put their question on the Q&A di chat ya. Sambil Melvi jelasin lagi ya. Boleh. Oke. Terus mungkin teman-teman juga di sini ada yang dalam posisi suaminya selingkuh atau mendekati selingkuh, atau kita belajar agar suami kita nggak selingkuh. Ini ada cara yang mungkin bisa kalian pakai. Bagaimana kita bisa memperbaiki pernikahan dari perselingkuhan. Yang pertama, kita harus tanya dulu sama suami kita. Apakah dia akan end it? Apakah dia akan mengakhiri hubungan dengan pelakor atau enggak? Aku nggak mau ngasih panjang lebar, karena percuma sekarang aku ngasih panjang lebar. Kalau suaminya nggak mau balikan sama istrinya, dia malah mau terus sama wanita idaman lain, terus kita mau gimana? Kita nggak bisa bantu. Iya, benar. Tapi kalau misalkan dia bilang, ya aku mau sudahi. Oh, 1 poin. Oke, 1 poin. Yang kedua, buat keputusan untuk diri sendiri. Walaupun sekarang suami udah bilang, aku mau mengakhiri hubunganku dengan wanita idaman lain. Diri kita sekarang gimana? Kalau diri kita aja masih menghasut, masih blaming game gitu ya, rumah tangga nggak bakalan baik. Makanya dibilang, mau accepted atau ended. Kamu mau terima nggak bahwa suamimu pernah selingkuh? Atau kamu mau mengakhiri hubungan ini? Soalnya kenapa? Kalau dia belum accepted, setiap hari tuh nggak bakalan damai sejahtera. Pasti nanti hal kecil akan dibahas. Hal kecil akan dibahas. Tapi yang bakal diulang-ulang ya. Bahkan suka dijadiin kayak senjata gitu ya. Benar. Gitu. Jadi kalau suaminya sudah mau mengakhiri, buat keputusan untuk diri sendiri. Kamu mau memaafkan atau enggak? Mau terima nggak bahwa suamimu pernah selingkuh? Atau kamu justru nggak kuat, kamu mau akhiri? Gitu. Yang ketiga, healing. Nah, sekarang istri harus mengambil tindakan untuk healing dirinya sendiri. Gitu. Nah, cara healing yang paling kuat adalah dia dengan suami harus bangun yang namanya trust. Nah, trust ini kayak gimana? Trust ini semacam kayak open to answer. Jadi kalau misalkan istrinya nanya, sayang kamu sebetulnya sama si Mawar itu berapa kali ketemu sih? Si suami harus dengan open jawab. Aku udah 16 kali. Kemana aja sih sayang? Sebetulnya itu nggak apa-apa. Karena itu make boundaries. Jadi si istri itu sekarang udah tahu nih, oh dia sering ketemu di sini, oh ketemunya segini. Jadi dia itu kayak apa bikin rumus. Oh berarti yang membuat dia selingkuh adalah karena ini. Dengan pertanyaan itu. Tapi hati-hati, ada pertanyaan yang tidak boleh dijawab. Seperti contoh, misal gini, kamu udah berbuat seks sama dia? Iya. Harus jujur. Berapa kali? Misalkan berapa kali? 3 kali. Itu boleh dijawab. Tapi jangan sampai nanya, gaya apa? Dungging? Apa too much information. Karena itu bukan healing.
itu malah mengorek luka lagi gitu. Oke. Oh, Iya, terus iya. terus rambutnya kamu suka jambak-jambak ya? Itu bukan pertanyaan yang harusnya dijawab. Dan suami berhak untuk tidak menjawab itu, karena itu bukannya mendorong istri untuk healing. Nah, atau mungkin nggak usah ditanya aja kali, Mel. Gini, kalau nggak mungkin ditanya, nggak mungkin. Pasti ditanya, nggak mungkin. Walaupun kita bilang udahlah, nggak usah dibahas-bahas. Karena lagi. Kayak udah pasti kali ya, gitu ya nggak sih? Kalau kita dari sisi perempuan, daripada nanya terus nanti jadi bete, udah pasti kan. Kalau kayak gitu nggak, mereka udah pasti lah ya, gitu udah lah ya, daripada tanya gue lebih sakit hati gitu. Atau better ditanya ya. Gini, kalau menurut aku better tanya. Karena apa? Kalau nggak nanya, kita malah berpersepsi sendiri. Jangan-jangan kita malah menimbulkan masalah baru. Tapi kalau ditanya, kita puas. Oh iya. Tapi dari pertanyaan itu, jangan terus malah menimbulkan pertanyaan yang nggak beres gitu. Nah makanya kalau kita di proses coaching, pertanyaan itu kita kasih gitu. Ini loh yang perlu kamu tanya. Ini yang kamu nggak tanya. Sama suami juga gitu. Ketika istri nanya ini, kamu nggak perlu jawab. Gitu. Oke. Ini ada guidance-nya ya? Ada guidance-nya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang boleh kamu jawab. Selain itu jangan. Gitu. Oke. Jadi ada 3 nih ya. Bagaimana bisa memperbaiki pernikahan tadi. Oh, masih ada 1 lagi? Masih ada 2 lagi. Oke. Jangan buru-buru ya, Bu. Tunggu dulu ya, Bu. Soalnya ada yang bertanya nih, kita mesti jawab dulu pertanyaan. Tapi selesai aja dulu yang namanya ya. Boleh. Ayo. Mau jawab pertanyaan dulu apa terusin? Terusin dulu ya. Sabar ya. Pertanyaannya nanti kita jawab setelah 5. Selesai dulu nih dari 5 poin ini ya. Udah 5 poin ini udah kok, udah. Lalu yang keempat adalah memperbaiki akar masalah. Nah, memperbaiki akar masalah ini kita back ke sini. Ini. Tadi kan akar masalahnya di sini. 4 step ini yang membuka kemungkinan suami selingkuh. Berarti untuk memperbaiki akar masalahnya kita balik lagi ke sini. Kita harus jadikan suami kita menjadi prioritas. Jangan terlalu sibuk dengan keluarga besar kita, jangan kita terlalu sibuk dengan urus anak, jangan kita terlalu sibuk dengan sosialita kita, tapi tetap suami adalah prioritas. Nah kan makanya menikah. Kalau misalkan kita sibuk sama teman, nggak usah menikah kali, gitu kan? Teman kosan aja nggak apa-apa ya kan, gitu kan? Terus needs met, ini juga agak hati-hati. Biasanya laki-laki membuka opportunities untuk selingkuh ketika pertama ya. Kita kalau boleh jujur ya, ketika seks itu menjadi hambar dan tidak terpenuhi dalam waktu lama. Karena sifat laki-laki dari maskulin mereka itu kan hunter. Nah, sebaiknya setelah menikah, kita ada komitmen nih. Kita boleh seks itu kapan aja, itu harus dijadwal. Bukannya mau di mana, apa mau kapan gitu ya. Itu penting. Sayang nanti seminggu sekali kita check in keluar yuk, kita having sex di luar. Oh iya, kita check in di luar. Sayang nanti kita beli ini yuk, beli toys gitu untuk seks. Itu penting. Nah, daripada dia komunikasi tentang seks sama wanita idaman lain, yang mendingan sama kita dong. Iya. Iya dong. Dong gitu kan. Mungkin karena sama kita nggak pernah ngomongin ini juga mungkin. Jadi makanya dia lebih enak sama wanita lain. Itu harus kita perhatikan. Terus komunikasi yang nggak selesai. Ini yang paling bahaya. Ketika kita punya masalah, aku masih ingat kata Alison Armstrong, ketika kita ada masalah, lebih baik kita katakan dengan jujur, lebih baik kita marah daripada ignoring. Ignoring itu paling berbahaya, teman-teman. Ignoring itu paling berbahaya. Merasa kita tuh nggak dianggap. Ketika ditanya, sayang, are you okay? I'm okay. Padahal nggak okay gitu. Lalu ignoring. Itu yang bahaya. Jadi kalau marah aja gitu. Tapi nggak harus sampai lempar piring, nggak sampai begitunya gitu, nggak pakai ekstra. Tapi kalau marah. Lead with the need. Ketika kamu marah, langsung to the point. Kamu marah kenapa? Kamu nggak suka kenapa? Kamu mau aku seperti apa? Supaya hubungan kita baik-baik aja. Oke. Yang keempat, stop negative comparison. Stop membanding-bandingkan kita sama
suami orang lain. Stop membanding-bandingkan suami kita sama mantan kita. Stop. Udah jadi mantan juga ya, ngapain juga ya diulang-ulang, diungkit-ungkit lagi ya. Benar. Makanya kan kemarin waktu di self love itu kan kita harus belajar speak love. Speak love itu katakan, sayang, you are the only one. Sayang, kamu adalah segala-galanya buat aku, sayang. Gitu. Jadi jangan kita comparison gitu kan. Gitu. Oke. Itu yang keempat. Nah, yang kelimanya attachment. Ketika suami sudah berjanji akan mengakhiri hubungan dengan Will, lalu buat keputusan bahwa kamu mau accepted, mau terima, terus mau belajar, mudah trust me, apalagi kita perempuan. Healing ini nggak mudah. Lalu memperbaiki akar masalah, lalu attachment. Attachment ini kita ciptakan, create untuk new habit, new ritual, new routine. Kita set goal. Misalkan gini, setiap Jumat nih kita duduk bareng, sayang, minggu ini hubungan kita ada masalah apa ya? Oh iya, kemarin kamu sempat marah-marah ya sayang ya, karena lagi haid ya. Iya sayang, oh mungkin nanti next kalau kamu lagi haid, kamu bikin ini deh, reminder di jam tangan atau di handphone. Jadi masa-masa kamu haid, kita harus agak berhati-hati. Oh aku mau haid, otomatis aku harus tahu ini masa-masa sensitif. Oh iya. Lalu nanti minggu besok apa yang perlu kita perbaiki dari hubungan kita? Itu set goal. Oh iya. Nanti untuk ke depan supaya kita lebih romantis seperti apa ya? Oh iya, nanti kita bikin masakan baru ya, atau sayang nanti seks kita seperti apa? Itu harus dibicarakan setiap minggu. Sayang kayaknya kamu bajunya agak pakai bikini yang ini deh, coba deh. Gitu. Itu perlu. Makanya kenapa bukan bisnis aja yang perlu ada briefing, kita juga perlu briefing gitu kan. Perlu meeting ya, Bo. Perlu meeting. Harus itu perlu meeting. Sekarang sebenarnya kan gini, pernikahan itu sama seperti bisnis. Bisnis itu modalnya uang, pernikahan itu modalnya cinta. Nah, sekarang kalau misalkan aku pengen buka bisnis, ini modal uang, terus mau diapain? Kan harus dikelola. Uangnya seperti apa, caranya bagaimana, marketingnya gimana, gimana cara marketing itu bisa meningkatkan okupansi. Sama pernikahan juga begitu, modalnya ada cinta. Cinta itu seperti apa? Seperti apa kita bisa merasakan cinta? Oh, oke. Cinta yang kayak gimana? Gimana kita mendescribe cinta? Sama kayak kita justru cinta itu harus dipupuk gitu ya, kayak tanaman gitu ya. Benar. Nah, apa namanya, Mel, kayaknya yang pasti pernikahan itu nggak boleh dikasih break kali ya. Kalau sesi kita ini mungkin agak di break dulu supaya abis ini kita masuk ke sesi Q&A, question and answers buat teman-teman di sini. Udah banyak banget ngasih pertanyaan, tapi nanti juga boleh langsung bertanya sama Melvin di sini ya. Aku serahkan dulu kepada tim untuk memasuki momen apa namanya, mari bertanya gitu ya. Tapi kita ada sesuatu dulu untuk kita saksikan. Silakan teman-teman. Aktif berkegiatan di luar itu super menyenangkan. Bebas lakukan segala keseruan yang kita mau. Tapi panas matahari, debu, dan polusi bikin kulit jadi kusam. Untungnya aku pakai Sarai, Activity Based Treatment Series by Zoya Cosmetics. Dengan formula Sika Kompleks, aku pakai Sarai Exploiting Toner 2 kali seminggu pada malam hari. Lalu Sarai Glowing Essence dan Serum setiap hari pada pagi dan malam. Formulanya halal dan cocok untuk semua jenis kulit, bahkan kulit sensitif. Membuat kulit terhidrasi, cerah, dan glowing. Aktivitas di luar makin menyenangkan tanpa takut masalah kulit. Bye kulit kusam. Ready, set, glow. Sarai by Zoya Cosmetics. Beauty for every journey. Nah, itu dia tuh. Jadi silakan semangat memberikan pertanyaan. Karena pertanyaannya juga kita arahkan kepada coach kita di sini yang akan memberikan kita masukan-masukan yang baik juga buat kita kan. Gitu. Mungkin dari chat box ada yang udah mengajukan pertanyaan lagi yang bisa dibacain, Indra? Belum ada lagi nih. Yang lain atau masih pada ini ya, buka puasa?
Tadi yang LDM udah belum, Kak? LDM. Oh ya, hang on. Oh ya, LDM. Gimana? Bagaimana mempertahankan ini LDM dari pelakor? Oh ya, ini LDM Oh, ini iya. laki apa nih LDM? LDM tuh apa sih? Long distance Long marriage. distance marriage, Kak. Iya. Oke. Benar. Memang ini sebetulnya agak riskan ya kalau kita long distance ya kan, long distance relationship gitu kan. Kalau misalkan kita long distance sama suami kita, gini, pokoknya intinya bagaimana kita menciptakan unconditional love. Kalau kita sudah menciptakan unconditional love, kita akan bikin set goal-nya enak. Misalkan kita long distance, kita komunikasi sama suami, kalau lagi long distance, jam berapa kamu kerja, jam berapa kamu pulang, kita calling, kita video call. Terus keep instant gitu kan, kirim-kirim foto, terus kirim-kirim message. Tapi dalam arti ketika dia kerja, kita harus ngerti. Gitu. Bikin suami kita itu senyaman mungkin, sekalipun dia di luar, buat pemikiran dia tuh ingin cepat pulang. Nah, itu gimana caranya? Kayak gitu. Kirim-kirim foto kita lagi gimana gitu. Bisa nggak? Atau kirim foto makanan udah ready di meja makan. Nah, atau foto kirim kita lagi di dapur lagi masak gitu kan. Terus satu hal gini. Jadi kan ada klienku kan bilang gini, aku tuh sebel katanya gitu. Kalau misalkan ada pelakor itu kirim foto-foto bugil gitu kan ya. Foto-foto cuman BH doang gitu kan. Terus aku tanya, kakak sendiri pernah nggak ngirim-ngirim foto-foto seksi sama suami? Nggak pernah. Nah, itu sebetulnya salah gitu loh. Kenapa? Aku bilang, kenapa perempuan lain bisa lebih bebas ngirim? Tetapi kenapa kita batasin kita untuk ngirim foto-foto seksi kita sama suami? Itu jadi pertanyaan aku, kenapa? Padahal kita sah kan? Itu suami kita sah kan? Harusnya Mungkin adat kita masih tabu. Tapi kan sama suami sendiri gitu ya. Tetap juga tabu. Nggak, kalau ada kita tuh ya udah pasrah aja. Merasa tabu. Nunggu Hati-hati momen di kamar aja gitu kan. Justru seharusnya ketika takut dihack tuh kata Herlin tuh, takutnya tiba-tiba nanti kasusnya ITE lagi gitu kan. Ya kan pintar-pintar kita. Diselamatkan handphonenya. Kirimnya pakai aplikasinya, jangan aplikasi yang gampang dihack dong, Lin. Sebelum dijual dihapus dulu gitu kan, terus langsung diformat ulang ya kan. Misalkan video call. Nah, itu dia jawab sendiri tuh. Gimana katanya? Katanya kirimnya kalau mau kirim foto-foto yang agak sure buat suami, Telegram. Kirimnya pakai aplikasi Telegram, udah pasti nggak dihack gitu. Kalau jarak jauh juga kalau bisa ya sama suami bikin aja virtual sex, boleh nggak sih? Daripada cuma kirim-kirim foto, kasihan suaminya, nanti suaminya malah jadi yang ngarep terus kemana garuk-garuk dinding, nanti malah jadi cari perempuan lain. Iya, memang sebetulnya nggak apa-apa kalau misalkan suaminya ngomong gini, sayang, kamu gaya dong 5 menit aja. Masa kita keberatan daripada dia keburu nyari perempuan lain? Ya nggak apa-apa, gaya aja, nggak usah tabu. Justru itu kan sama suami kita ya jangan tabu gitu. Gue misuh-misuh ini. Kalau Era udah bukan tabu lagi. Era pikir-pikir mau ngelakuin apa gimana nih? Bu starving aja besok. Nggak, Era lagi mikir gimana ya kira-kira pose menantang gue yang mau gue videoin. Makanya kan gini, karena kita kan terpaku sama adat timur gitu kan. Padahal sebetulnya kan adat timur gini, kalau lagi ada orang tua ya jangan terlalu mesra lah, malu gitu kan. Kalau di depan orang ya jangan cium-ciuman mulut lah, malu. Tapi kan kalau lagi nggak ada siapa-siapa, cuman kalian berdua, kok tabu gitu kan? Itu yang jadi pertanyaan, kenapa kok masih agak-agak rada-rada malu-malu gitu? Padahal udah jadi suami sendiri. Justru kalau aku selalu bilang sama teman-temanku gini, feel like a whore gitu loh. Kalau kamu sama suami kamu, feel like a whore gitu loh. Kamu tuh wow banget gitu di situ. Liar. Jadi, bener. Liar gitu. Bener. Kamu seliar mungkin gitu. Kamu seseksi mungkin gitu. Kamu segarang mungkin gitu. Justru itu yang diharapkan laki-laki. Gitu. Oh gitu ya? Laki-lakinya nggak malah jadi serem kalau nanti dia jadi garang. Nanti dia jadi pengen cepet pulang dulu dong, nggak kerja-kerja. Disuruh cari uang juga.
Cari uang gitu kan capek juga, cuma di kasur doang terus kita makan. Tapi it's okay to be garang gitu, karena kan budaya kita tuh kita lebih ke kayak kalau sama suami tuh kayak harus dia yang proaktif, harus dia yang kayak istilahnya pada saat proses bercumbu juga harus dia yang menyayangi kita gitu loh, Mel. Tipikalnya begitu gitu. Padahal sebenarnya kita boleh bereaksi lebih gitu ya. lebih wild tadi gitu ya. Mungkin itu juga harus dipelajari ya, itu kan nggak mudah ngomong ya. Tentang gitu ya kan? ini ngomong tentang liar ya, Yud. Jadi kemarin Mel, aku kan lagi parkir mobil gitu kan. Terus karena nungguin anak-anak beres dulu, jadi aku duduk aja gitu di mobil. Terus aku kaget banget. Jadi ini 2 orang ini aku udah lihat di shopping center. Mereka tuh cuma jalan gandengan tangan gitu, kayak old couple, mungkin mid 60s gitu kali ya. Jadi aku pikir gini, oh mereka lagi belanja gitu. Ternyata aku lihat gini di mobil, hang on, itu yang tadi, couple yang tadi, itu sumpah mereka tuh ciuman. Jadi aku jadi malu sendiri ngeliatnya. Hot gitu ya. Zaman gue ciuman waktu gue di mid 20s gitu. Dan itu di mana mereka? Di dalam mobil. Dan itu ibu itu yang aku, jadi setiap bapak itu mungkin cuma ngomong halah gitu misalnya. Si ibu itu nyosor, terus aku bilang gini, gimana ya mid 60s you still have desire to kiss your partner gitu. Aku pikir gini, ini kayak zaman pacaran waktu umur 25-an gitu ya. Iya. Jadi pertanyaannya adalah gimana cara kita bisa maintain itu sampai nanti kita di umur 60, karena gue juga pernah dibilangin sama tante gue ya. Tante gue ini beda 10 tahun sama gue. Jadi kan dia masih di umur 56 something lah gitu ya. Kok 56? Iya, pokoknya sekitar 15 tahunan gitu kan. Jadi dia bilang sama gue bahwa yang kayak gitu-gitu tuh laki-laki itu sampai umur 70 juga masih liar gitu. Jadi kita sebagai perempuan juga harus bisa menyeimbangkan keliarannya mereka gitu loh. Nah, gue kan yang aduh gitu ya. Sekarang kan kita juga kadang-kadang udah mikir udah lama nikah ya udah lah ya, udah tahu juga kok udah saling sayang itu udah lah ya, gue udah tahu gitu, nggak usah yang sex is not the matter things lagi gitu. Tapi sebenarnya ternyata enggak gitu ya. Ini Mel, ada yang nanya nih, Ika. Usia pernikahan berapa sih yang rawan selingkuh katanya? Soalnya kayak aku nih ya, anak 2 aja gairah seks sudah menurun banget. Gimana sih menciptakan suasana supaya makin tua pernikahan makin romantis? Nah, itu pertanyaan dari kita juga tuh. Semua peserta. Kamu sudah mewakili kita juga. Terima kasih loh sudah bertanya. Sebetulnya sih kalau dilihat dari usia pernikahan berapa itu nggak tentu. Semakin masalah itu ditunda, semakin masalah itu didiemin, dibiarkan, semakin perselingkuhan itu ya cepat datang, gitu. Kalau kita nggak selesaikan masalah secepat mungkin, itu membuka window untuk kita lebih dekat sama orang lain. Jadi kalau kita udah merasa nggak nyaman di rumah, terus kita berpikir, aduh kayaknya kita malah jadi under pressure di rumah, cepet juga gitu. Ada juga yang pernikahan 1 tahun, 2 tahun dia bisa langsung selingkuh, gitu. Nggak nunggu sampai 10 tahun, 15 tahun. Ada juga yang cepet kok. Tapi ini nggak sih, maksudnya ada tren nggak kalau misalnya kan kalau mitosnya gitu ya, atau mungkin stigmanya adalah biasanya laki-laki kalau udah umur 40 ke atas tuh ada istilahnya puber kedua gitu. Betul. Yang kayak gitu-gitu tuh apa perlu kita antisipasi juga atau gimana gitu loh, Mel? Benar. Makanya kenapa kan aku itu kan sama suami itu kan menciptakan 2 program. Jadi kalau aku fokus ke istrinya, suamiku justru ke puber keduanya. Jadi puber kedua ini yang bahaya. Nah, kalau kita bilang usia-usia rawan untuk dia selingkuh, itu biasanya untuk maksimal ya ketika kita cek gitu. Itu ketika usia pernikahan 10 tahun. Itu masa-masa bosan. Kalau tidak ada perubahan sama sekali. Itu masa-masa bosan 10 tahun. Tapi kalau kita melihat dari usia laki-laki, itu 45 udah masa-masa dia puber kedua. 45 udah puber kedua. Gitu. Nah, di masa-masa itu yang rawan gitu. Nah, itu biasanya dia lanjut sama program sama suamiku. Dia khusus untuk laki-lakinya.
Jadi kita mungkin lebih awas ya di usia-usia itu ya. Benar. Apalagi sudah pernikahan di atas 10 tahun tadi ya. Betul. Dan di usia di mana laki-laki biasanya di atas 40 tahun ada istilah puber kedua tadi itu ya kan? Betul. Itu yang lebih bahaya. Justru gini, justru di usia 50 itu mereka merasa bahwa mereka di usia 22. Usia 50? Jadi mereka feeling ganteng lagi, terus mereka seneng cari parfum lagi, seneng gaya. Wow. Iya, betul. Itu gue loh sekarang umur 40-an. Itu tuh pertanyaannya Ika, perempuan ada nggak sih puber kedua? Ada. Nah, ini lagi ngalamin. Makanya di belakang ada langsung. Perempuan bukannya puber keduanya itu 35-an ya? Enggak. Kalau perempuan justru kalau perempuan itu lebih tua dari laki-laki, antara 55 malah. Oh, berarti lo puber pertama, Yud. Gue jangan-jangan gue puber pertama juga belum beres. Makanya kenapa mereka lebih suka sama laki-laki yang lebih muda. Dalam arti Oke. Oh ya? Cewek lebih suka di umur 55, cewek lebih mencari figur muda. Betul, gitu. Ura, hati-hati, Ra. Coba lo make sure tadi tetangga lo sebenarnya itu pasangannya bener apa bukan yang cowoknya. Karena tadi lo bilang kan yang liar tuh laki perempuannya kan. Iya bener. Terus kan tadi ada pertanyaan juga kan, kalau udah anak 2 gairah seks menurun. Memang benar, kalau kita disibukkan dengan sesuatu pasti mengikuti gairah seks. Bukan hanya anak 2 aja. Kalau kita pun menikah nggak punya anak, tapi kita sibuk sama pekerjaan, gairah seks pasti akan menurun. Nah, gimana caranya supaya gairah seks itu meningkat? Komunikasi. Anak itu bisa kita kita bagi-bagi tugas untuk ngurus anak. Supaya kita banyak waktu berdua. Gimana nih? Dikondisikan dulu gitu loh. Kalau misalkan pekerjaannya sibuk, bikin komitmen. Sabtu Minggu pokoknya kamu nggak boleh ada untuk pekerjaan. Kamu harus sama aku. Iya. Gitu. Jadi kayak aku juga gitu, Kak. Aku Sabtu nggak boleh diganggu. Udah waktunya sama suami. Jadi Jumat malam, Sabtu sampai subuh, itu aku udah WhatsApp nggak dibuka. Khusus jadi buat membatasi diri ya, supaya bisa kasih waktu buat suami gitu. Betul. Supaya mereka merasa mereka diprioritaskan. Oke. Thank you semuanya. Thank you ya. Terima kasih buat semuanya yang ikut berpartisipasi dari awal hingga akhir. Ya. Kita siapkan nanti the next episode supaya bisa lebih explore lagi. Dan buat semua para Eureka Women lovers di sini yang masih harus terus melanjutkan ibadah puasa juga. Selamat berpuasa. Semoga lancar sampai nanti di hari raya, ya kan? Dan sekali lagi kita ucapkan selamat Hari Kartini untuk kita semua, perempuan-perempuan Indonesia. Kita percaya bahwa perempuan Indonesia ini setiap orang punya kekuatan, punya kelebihan, dan punya kemampuan masing-masing. Sehingga kita bisa menjadi seorang perempuan yang utuh, yang bisa menyenangkan pasangan ataupun keluarga kita dengan cara kita ya. Jadi find your true inner beauty, oke? Okay? Thank you banget Melviana. Dan di sini Marlene Sihaan, ada host kita satu lagi. Sama-sama. Ya, dan ada Mirna juga, dan ada tim Eureka Women lainnya yang bergabung juga. Mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya nanti di jam berapa? Jam 7 ya? Jam 7.30. Jam 7.30 kita punya sesi kedua yang nggak kalah seru. Nanti topiknya seputar love. Bagaimana Bu Mirna? Mengasah skill dating yang karatan. Mengasah skill dating yang karatan. Aduh, sayang kita udah gak bisa dating-datingan lagi. Merasa tua banget ya. Iya. Oke, tapi yang lainnya ini penting buat dia kan. Jadi kita tapi itu penting juga mengasah skill dating untuk mempertahankan perkawinan kita tadi loh. Siapa tahu udah lupa kan cara ngajak suami untuk dating lagi kan. Jadi kita mesti ikutan juga nanti di sesi kedua. Dan di sesi ketiga juga nanti akan ada topik lagi seputar meraih mimpi yang tertunda di usia parubaya. Di usia parubaya. Nah, ini lagi nih. Makin malam kayaknya makin hot ya topiknya. Oke, kita ketemu lagi di sesi kedua. Kita pamit dulu semuanya. Say bye-bye. Bye-bye. Bye. Makasih. Thank you juga buat Zoya Kosmetik. Bye.